Nah, sudah ada di layar teman-teman slide-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Masih belum, masih foto Ibu tuh. Sudah ada? Belum, Sudah, Bu. Bu. Masih foto Ibu, belum ada, Bu. Sinyal di kita sih udah ada, di sinyalnya mungkin yang belum. Berarti sinyalnya ya? Kayaknya kalau belum. Masih foto Ibu saya. Oke, kalau yang lain sudah ada? Sudah ada. Ada laporan biaya produksi ya? Ada. Ada, Bu. Ada. Di saya belum kok ya. Ini Ibu, ini Ibu di mana nih? Sebelah hiji tadi kan. Nah, tinggal. Oke, kita lanjut ya. Ada ya laporan biaya produksi. Nah, setelah kita hitung, kita tinggal masuk ke laporannya. Nah, tadi prosesnya lumayan panjang. Sebenarnya cara menghitungnya mudah ya, teman-teman, hanya butuh ketelitian. Nah, ini dari mana? Pasti ada dari soalnya. Nah, seperti ini, biaya bahan baku terpakai 100%. Oh. Kemudian di sini ada elemen biayanya, biaya-biaya yang dibutuhkan, sampai biaya per unit. Nah, kita tinggal salin. Ada perhitungan harga pokok. Ini 102 juga pasti tadi ya sudah ada di soalnya. Kita kalikan dengan harganya, unitnya, total biayanya. Harga pokok barang dalam proses akhir 8.000, ini juga sudah ada di soalnya ya, datanya. Tinggal dikalikan berapa persen, dikalikan dengan biayanya, 95, 3, 52, 42. Nah, ini ketemu jumlah harga pokok yang diperhitungkan dari 19 juta sekian ditambah 1.168. Nah, itu tadi metode rata-rata. Sekarang ada lagi metode harga pokok FIFO. First in, first out. Jadi ini singkatan ya, teman-teman. Nah, FIFO. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Produksi ekuivalen, produksi dalam proses awal, dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Produksi current plus produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Metode ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang. Oleh karena itu, perhitungan unit ekuivalennya, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Nah, perhitungan unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen, persen menyelesaikan persediaan dalam proses awal, plus unit produk jadi dikurangi unit persediaan dalam proses awal, ditambah persen PDP akhir. Perhitungan biaya produksi per unit, biaya per unit sama dengan biaya sekarang dibagi unit ekuivalen.
Ini contoh. Nah, contoh data produksi PT Risa Februari 2011. Bisa teman-teman baca dari produk dalam proses awal, biaya bahan baku yang terpakai berapa, ya. Nah, di sini biaya produksi dari Departemen 1 ke Departemen 2. Nah, itu udah lengkap ya datanya, tinggal kita hitung. Pakai metode FIFO. Nah, biaya bahan bakunya Departemen 1 0% dikali 4.000. Nah, dari sini ya, teman-teman lihat. Nah, ditambah 35.000 dikurangi 4.000. Nah, dari sini ya, 35.000 dikurangi 4.000. Ditambah 100%. Nah, 100% biaya bahan baku dikali 9.000. Nih, 9.000 kilo. Nah, ketemu 40.000. Jadi ini ada semua di slide sebelumnya. Tinggal kita salin ke sini, kita hitung. Nah, ketemu yang pertama biaya bahan bakunya, unit ekuivalennya ada 40.000. Sampai BOP. Nah, ini juga sama. Ini angkanya dari mana? Dari yang sebelumnya ya. Slide sebelumnya dihitung BOP 39.700 kilo. Perhitungan biaya produksi per unit dari biaya bahan baku sampai BOP. Nah, ini juga kita tinggal salin dari sini. Kita masukkan ke sini. Unit ekuivalennya dari mana? Dari sini. Karena kita tadi udah hitung 40.000, 39, 39.700. Biaya per unit dari mana? Total biaya dibagi unit ekuivalen. 20.200.000 dibagi 40.000 ketemu 505. Begitu juga yang bawahnya. Nah, ini jika kita menggunakan metodenya FIFO. Tinggal kita bikin laporannya. Dari PDP awal sampai biaya-biaya yang dibebankan. Dari mana? Dari sini ya. Teman-teman tinggal salin semuanya. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan. Tinggal salin dari sini. Jadi laporan itu hasil salinan dari perhitungan kita sebelumnya. Ini masih lanjutannya. Nah, dari harga pokok PDP awal, dari biaya bahan baku, tinggal kita kalikan. Karena kita sebenarnya sudah ada perhitungannya nih, 505, 750. Nah, Ya, nanti gitu ya. nah, itu sudah ada, tinggal kita salin, membuat laporan. Sampai ketemu jumlah biaya produksi. Dari kita hitung dari pertambahan sini sampai sini. Nah, itu contoh laporannya. Itu untuk Departemen 1. Kemudian ada lagi metode FIFO untuk yang Departemen 2. Perhitungan unit ekuivalen. Biaya tenaga kerja, BOP, nah ini juga sudah ada ya dari laporan sini. 80%, 40%, nah dari sini semuanya. Tinggal kita salin untuk kita hitung. Nah ini juga ya dari tadi slide sebelumnya. Kita hitung ketemu 38.000 kilo. Perhitungan biaya produksi per unit. Harga pokok produk dari Departemen 1, 77 juta. Nah, ini juga dari sini ya. Karena tadi sudah dihitung. PTK, BOP. Nah, ini juga dari sini. PTK, BOP, 29.37. Baru kita hitung biaya per unitnya. Total biaya dibagi unit ekuivalen ketemu biaya per unit. Ini sama, kalau sudah ketemu seperti itu, kita bisa langsung membuat laporan biaya produksi Departemen 2. Dari PDP awal, berapa?
sampai biaya yang dibebankan ke Departemen 2. Nah, kita salin ke sini. Kita total dari biaya yang dibebankan di Departemen 2. Begitu juga dengan unitnya kita total sampai ketemu hasilnya ya. Totalannya nih ada 4.381. Nah, ini lanjutannya. Lumayan panjang untuk laporan biaya produksinya. Harga pokok produksi selesai ditransfer ke gudang. Sampai akhirnya ketemu jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 2. Dari sini ditambah 10 juta sekian. Nah, ini laporannya. Setelah kita menghitung tadi unit ekuivalen, pasti kita sudah bisa membuat laporan biaya produksinya. Ini ada contoh lagi, metode harga pokok Vivo. PT Krismon. Ada biaya bahan baku 100%, biaya konversi ya atau BK 75%. Harga pokoknya. Buatlah laporan harga pokok produksi dan buatlah jurnal yang diperlukan. Ini sama perhitungannya. Kita cari dulu unit ekuivalennya berapa. Nah, tentu data-data ini ada di slide sebelumnya. Tinggal kita kalikan berapa persennya. Kita masukkan biaya-biaya yang dibebankan. Ini juga di slide sebelumnya ada. Tinggal kita tambahkan. Kita cari biaya per unitnya. Dari jumlah biaya dibagi ini ya 2.600. Ini semua datanya ada di slide sebelumnya, kita tinggal menghitung. Perhitungan harga pokok. Nah, kan. Ini 25% dari mana? Tentu ada di yang slide sebelumnya di soal. Sampai jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dari 1942 ditambah 257. Ini laporan biaya produksinya. Kalau sudah dihitung tadi, kita bisa membuat laporannya. Yang dibebankan, perhitungan harga pokok. Ini untuk harga pokok ya, proses lanjutan. Ini melanjutkan yang kemarin. Jadi perhitungannya kelihatan rumit, tapi sebenarnya insya Allah teman-teman bisa. Karena ini tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Di soal sudah ada datanya lengkap, tinggal kita masukkan. Paling permainannya ada perkalian ya, pembagian, udah. Asal teman-teman teliti, dibaca lebih teliti, pasti bisa menghitungnya. Tuh. Ini untuk materi akuntansi biaya. Pertemuan keempat. Untuk akuntansi manajemen juga sama. Kalau teman-teman punya bukunya, ini juga materinya sama. Di pertemuan atau bab keempat itu tentang metode harga pokok proses. Nah, kita akan melanjutkan untuk akuntansi biaya yang pertemuan ke-5. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi detailnya. Nah, ada di layar teman-teman? Sudah Ibu Ada, Bu. ganti? Sudah, Bu. Nah, Full costing and variable costing. costing dan variable costing. Kalau dari tadi kita belajar kemarin ya, metode harga pokok proses. Nah, ada biaya tetap ya,
Ada biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap, meskipun volume produksi berubah-ubah, akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan porsi perubahan aktivitas. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya, meskipun jumlah produksinya berubah. Nah, ini beda ya. Kalau biaya variabel, jumlahnya berubah sebanding dengan berubahnya jumlah produksi. Kalau biaya tetap, biayanya itu secara total tidak ada perubahan, meskipun jumlah produksinya berubah. Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Nah, ya. Di sini ada perbandingan ya, full costing dan variable cost. Harga pokok penuh, penggolongan biaya, menurut fungsinya. Nah, sebentar. Nanti ada penggolongan biaya menurut perilaku, biaya tetap menjadi unsur biaya periode, penyusunan laba rugi. Nah, biaya tetap, penyusunan laporan laba rugi. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Munculnya variabel cost. Jumlah produksi tidak seperti pada tafsiran produksi normal, sehingga biaya overhead pabrik, BOP, dibebankan bisa lebih atau kurang dibebankan. Nah, kalau produksinya berbeda dengan taksiran normalnya ya, jadi BOP itu bisa dibebankan lebih atau kurang. Jumlah yang diproduksi tidak sama dengan jumlah yang dijual, sehingga biaya bersifat tetap akan menempel pada persediaan sampai persediaan terjual. Pihak internal memerlukan informasi yang disusun dengan metode harga pokok variabel. Jadi munculnya biaya variabel ini dari jumlah produksi yang tidak seperti taksiran. Jumlah produksi juga tidak sama dengan jumlah yang dijual, serta pihak internal pasti membutuhkan informasi untuk menyusun harga pokok variabel. Jadi harus ada biaya variabel. Tujuan harga pokok variabel membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk merencanakan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek tentu ya. Laporan harga pokok variabel ya digunakan untuk manajemen. Memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan. Manfaat metode harga pokok variabel. Pihak internal untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian biaya. Nah, pihak eksternal untuk menentukan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Kelemahan harga pokok variabel. Sukar menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan variabel. Tidak sesuai dengan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Informasi yang dihasilkan hanya digunakan untuk pihak internal, dibuat adjustment. Dampak terhadap laba. Bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba absorption sama dengan laba variabel.
Bila produksi lebih besar dari penjualan sehingga terjadi peningkatan laba, maka laba absorption lebih besar dari laba variable cost. Bila produksi kurang dari penjualan terjadi penurunan persediaan. Nah, ini dampaknya terhadap laba. Nah, sekarang ada full costing. Full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Ini pengertiannya ya. Contoh harga pokok produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap atau BOP yang variabel. Nah, di total ada harga pokok produk. Dengan menggunakan metode full costing, maka biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih BOP akan timbul jika BOP yang dibebankan berbeda. Jika semua produk diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan BOP lebih atau kurang digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Catatan, pembebanan biaya overhead pabrik lebih terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Kemarin kan kita sudah belajar ya biaya overhead pabrik, ya, salah satu contohnya ada biaya listrik. Nah, misalkan kita sudah membebankan sekian, tapi ternyata yang sesungguhnya terjadi atau terpakai berbeda. Pembebanan BOP kurang. Nah, ini kita juga sudah membebankan sekian, ternyata kurang. BOP yang sesungguhnya lebih besar. Jadi ada pembebanan BOP kurang. Variable cost merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja atau dikenal dengan direct costing. Jadi, direct costing ini dari mana? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Dengan menggunakan metode variable cost, maka biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai periode cost, sehingga biaya overhead pabrik ini tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk, apabila belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Perbedaan harga pokok penuh atau full costing dan harga pokok variabel. Pada dasarnya perbedaan kedua metode tersebut pada waktu atau timing perlakuan fixed overhead cost. Variable cost beranggapan bahwa fixed overhead cost ini dibebankan pada periode terjadinya. Namun absorption cost, fixed overhead cost harus dibebankan dan dikurangkan dari pendapatan untuk setiap unit terjual. Perbedaan full costing dan variable costing dalam tabel. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja. Nah, contoh perhitungan full costing dan variable costing. Sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Total biaya produk per unit 12.500, variable costing 10.000. Nah,
Jaya Company ya. Contohnya perusahaan Jaya, unit persediaan awal tentunya kosong, unit diproduksi ada 10.000, unit terjual. Nah, ini dalam satuan dolar ya, Singapura 300 per unit. Biaya variabel per unit ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead variabel biaya tetap. Biaya tetap dari overhead tetap per unit, penjualan, dan administrasi tetap. Absorption costing, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya produk per unit. Nilai persediaan akhir 2000 dikali 225. Laba rugi absorpsi penjualan kita kalikan dulu. Tadi 300 ya, dikali 8.000. Ini juga dari data di slide sebelumnya. Harga pokok penjualan juga sudah dihitung tadi, ada di slide sebelumnya. Dikurangi ketemu margin kotor. Dikurangi dengan beban sampai ketemu pendapatan operasi 500. Harga pokok penjualan dari mana? 8.000 unit ya. Tadi ketemu harga pokoknya 225 dari sini. Nah, 1.800.000. Variable costing, kita tinggal hitung dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Ketemu 200, tinggal kita nilai. Tadi persediaan akhirnya 2.000 unit, berarti dikali 200, ketemu 400.000. Laba rugi variabel penjualan, nah ini juga sudah ada di slide sebelumnya. Dikurangi HPP, ketemu margin kontribusi, kurangi biaya tetap, ketemu pendapatan operasi. HPP penjualan dari mana? 8.000 dikali 200. Tadi 200 sudah ada di perhitungan di slide sebelumnya. Ketemu biaya tetapnya 250.000 plus 100. Jadi 350.000. Nah, ini contoh. Soal di sini ada hitunglah atau susunlah laporan laba rugi dengan metode full costing ataupun metode variable costing. Nah, ini sebenarnya juga sama, perhitungannya simple, tapi teman-teman harus membaca soal ya atau datanya dengan baik, pasti teman-teman bisa menghitung serta membuat laporannya. Tidak seperti tadi yang harga pokok proses itu lumayan panjang ya, tapi kalau perhitungan full costing dan variable costing ini tadi simple. Ini materi akuntansi biaya pertemuan ke-5. Satu lagi ada yang akuntansi manajemen untuk pertemuan ke-5. Kalau akuntansi manajemen pertemuan ke-4 itu sama materinya dengan akuntansi biaya. Nah, ini materi akuntansi manajemen. Untuk pertemuan ke-5 ada analisis biaya volume laba. Nah, ini juga materi kita tuh sama, kalau manajemen dengan biaya itu hampir sama. Strategi berbasis biaya. Di sini ada perusahaan manajemen, pasti punya strategi, punya visi, misi, tujuan. Biasanya tujuannya ya sama ya, semua perusahaan tentu untuk mendapatkan laba.
Strategi berbasis biaya, manajemen strategi, strategi pengertiannya, keunggulan biaya. Nah, ini teman-teman bisa baca ya, nanti di rumah. Hubungan biaya, volume, laba. Nah, ini analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Unsur-unsur analisis biaya volume laba. Unsurnya apa saja? Dari harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Ini unsur-unsur dalam menganalisis biaya volume laba. Asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Nah, ini juga teori. Nanti teman-teman baca lebih detailnya. Harga jual produk yang konstan dalam cakupan relevan. Ini berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah walau terjadi perubahan volume penjualan. Ini asumsi-asumsinya ada 1, 2, 3, 4 poin. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tepat dan menghasilkan laba periode tersebut. Semakin besar margin kontribusi, maka perusahaan tersebut dari setiap unit produknya semakin cepat perusahaan menutup biaya dan mencapai laba yang diinginkan. Ilustrasi margin kontribusi, contoh PT Karya Pratama, produksi meja 100.000 unit. Setiap unit meja dijual 750.000, biaya yang dikeluarkan 900 juta, sedangkan biaya variabel per unit 300.000. Dengan harga jual 750.000 per unit, perusahaan akan mengeluarkan biaya variabel 300.000, biaya tetapnya 900 juta. Perusahaan memperoleh margin kontribusi 450.000 karena menanggung biaya tetap 900.000, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 899.550. Jika penjualan menjadi 10 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi. Jika penjualan dinaikkan lagi, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan per unitnya lebih besar. Jika penjualan dinaikkan lagi 1.000 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya 900 juta dan mengalami kerugian 450 juta. Bahkan saat penjualan dinaikkan menjadi 1.500 unit, perusahaan masih mengalami kerugian. Jadi di sini ada tabel ilustrasi penjualannya. Untuk menganalisis, jadi ketika biaya sekian, itu kita harus menjual berapa unit supaya tidak rugi. Contohnya di sini menjual 1.500 unit pun masih rugi. Tetapi pada saat penjualan 2.000 unit, perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan. Ketika 2.000 unit, penjualan sama biayanya ini sebanding. Jadi labanya masih 0, tapi tidak rugi. Dan di atas 2.000 unit sudah pasti perusahaan ini akan laba. Jadi perusahaan ketika akan memproduksi sebuah barang tentu diperhitungkan ya, penjualan per unit keberapa sampai akan menghasilkan laba. Contoh 10.000 unit bisa menghasilkan laba sampai 3.600.000. Ini namanya ilustrasi margin kontribusi. Ada titik impas, di mana titik impas ini volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Contohnya, seperti tadi titik impasnya, ketika penjualan 2.000 unit ini memang tidak laba, tapi mengalami titik impas nih. Teman-teman baca lebih detail. Nah, ini. Semakin atas 2.000 lebih akan semakin mendapatkan laba.
Ini menghitung titik impas juga gampang ya, ada rumusnya. Dari total biaya tetap, 1 dikurangi biaya variabel plus penjualan. Nah, ini jumlah besar, ada 900 juta titik impas.